Ya, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi tujuan kita, ataupun kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam melakukan aktivitas kita, tetaplah kita semangat dan terus semangat. Ya, saya membahas lanjutan yang kemarin itu ada faktor penghambat perubahan sosial. Kalau sekarang itu faktor pendorong dari perubahan sosial. Iya. Yang pertama, faktor dari pendorong perubahan sosial itu ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, sistem stratifikasi terbuka. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, pandangan bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ya, inilah faktor-faktor pendorong dalam perubahan sosial yang kita jalani ke depannya. Ya, yang pertama itu kontak dengan kebudayaan lain. Ya, maksud dari faktor pendorong yang pertama ini, kontak dengan kebudayaan lain, adalah kita langsung ataupun terjun ke budaya-budaya lain, melihat aktivitas mereka gimana, dan dari situ kita mendapat hal-hal baru itu. Nah, inilah faktor pendorong kita untuk merubah sosial kita. Nah, ketika kita melihat kebudayaan lain dengan beraneka ragam, banyak karakteristik, kita akan kita langsung terbuka pemikiran kita untuk kedepannya mengenai sosial yang sedang kita jalani ini gitu. Terus ada selanjutnya ada sistem pendidikan formal yang maju. Ya, faktor pendorong yang kedua ini adalah tentu sistem pendidikan yang formal dapat merubah cara berpikir kita, dapat merubah cara pandang kita terhadap pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, sistem pendidikan formal ini juga dapat membantu kita untuk berpikir rasional dan objektivitas, sehingga sistem pendidikan formal ini dapat membantu mendorong perubahan sosial yang ada dalam diri kita, baik di lingkungan sekitar kita. Ya, yang ketiga itu ada toleransi. Ya, dalam perubahan sosial, pendorong untuk perubahan sosial di lingkungan kita harus memiliki sifat yang toleransi. Ya, ketika kita toleransi akan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita akan terus untuk penasaran dan terus mencari tahu. Makanya kita harus memiliki sifat toleransi gitu. Dan yang selanjutnya ada sistem stratifikasi terbuka. Ya, ketika kita ingin mendorong perubahan sosial kita agar menjadi lebih baik, kita memiliki sistem stratifikasi terbuka. Ya, maksudnya dari sistem stratifikasi terbuka ini adalah individu tersebut terbuka akan lapisan-lapisan sosial ataupun tingkatan-tingkatan sosial yang ada di dalam lingkungan kita ataupun di sekitar kita. Ya, itulah faktor pendorong perubahan sosial untuk merubah diri kita, baik
lingkungan sosial kita. Dan juga ada penduduk yang heterogen ya. Penduduk yang heterogen ini maksudnya penduduk yang anggotanya memiliki perbedaan-perbedaan yang baik di latar belakang kebudayaan, agama, ras, ideologi dan lain-lainnya. Ketika kita melihat di sekeliling kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, kita itu akan membantu kita menjadi mendapat hal baru gitu, mendapat pelajaran-pelajaran baru yang kita temui di sekeliling kita ya. Untuk selanjutnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan ya. Ketika individu tersebut tidak puas akan hal-hal pengetahuan yang ia dapatkan dan dia terus belajar dan dia terus melihat lingkungan sekitarnya, itu akan membantu dia untuk merubah faktor pendorong sosial yang ada di lingkungannya ya. Ketika masyarakat itu tidak puas dengan hal-hal yang baru dan terus mau belajar ya. Dan sebenarnya kita sebagai makhluk individu kita harus terus belajar walaupun kita sudah mengetahui hal-hal itu, dan terus kita belajar dan terus ya. Untuk selanjutnya ada orientasi ke masa depan ya. Ketika kita banyak belajar, ketika kita banyak mengetahui hal-hal baru, kita akan berpikir ke masa depan yang akan kita lalui dan yang akan kita jalani ke depannya itu bagaimana. Nah, dari sinilah akan terbuka pikiran-pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baru di masa depan kita nanti ya. Yang terakhir itu ada pandangan bahwa manusia harus senantiasa untuk memperbaiki hidupnya. Iya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan ataupun sebuah kegiatan yang masih belum ada perubahan ataupun perkembangan, kita akan mendapatkan sebuah ide dari hal-hal ini ketika kita memandangkan ataupun memberi pandangan untuk memperbaiki hidup kita ke depannya. Iya, jadi itulah faktor pendorong perubahan sosial kita. Sekiranya dapat membantu teman-teman yang mungkin ingin merubah setiap schedule yang sudah diberi, mungkin yang sudah kita buat sebelumnya namun kok belum berhasil ya gitu, kok masih ada yang mana ini yang salah gitu. Nah, disinilah ketika kita belajar ini, semoga teman-teman dapat terbuka sedikit untuk melakukan hal-hal baru untuk kedepannya di masa depan yang kita lakukan ataupun yang kita jalankan ke depannya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.